وعظم الأبعاد في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang mulia karena dibacakan di dalamnya salawat kepada Nabi, pujian kepada Nabi, doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian kita lanjutkan dengan mempelajari atau mengkaji daripada hadis Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mensia-siakan usaha kita ini. Mudah-mudahan bagaimana kita berkumpul dalam kebaikan, kelak di akhirat kita pun berkumpul dalam kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bersyukur kita semua bersyukur ketika kita itu ingin mengerjakan kebaikan dan Allah pun memberikan taufik kita untuk mengerjakan kebaikan tersebut. Kita tadi berniat hendak hadir. Kemudian Allah berikan kekuatan untuk hadir. Itu ngarannya taufik. Ada juga orang niatnya hadir, pokoknya berapa enak hadir, pokoknya sekalinya kada hadir juga. Karena pulang, pokoknya malam Rabu kena hendak hadir aku, lawas kada hadir. Sekalinya kada hadir juga. Nah itu ngarannya kada dapat taufik daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi taufik itu ketika pian hendak melakukan ibadah, kemudian Allah mudahkan pian melakukan ibadah tersebut, maka pian ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi aku kekuatan mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian salawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat pula kepada keluarga beliau dan sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kita melanjutkan hadis yang ke-16, yang mana hadis ke-16 ini menerangkan tentang larangan marah. Larangan daripada marah. Nah ini karena banyak orang kada kau menahan marah. Gara-gara kada kau menahan marah tadi, dua laki bini berkelahi bisa. Gara-gara kada kau menahan marah. Gara-gara kada kau menahan marah, keluarga sama berdua berating beringsana pecah hubungan, putus hubungan, kada berherangan lagi gara-gara kada kawa menahan marah. Gara-gara kada kawa menahan marah, banyak banget akibatnya yang kada baik akan didapatkan. Maka kita di dalam hadis yang akan datang ini akan diajari oleh Rasulullah supaya kita ini menjadi orang yang beruntung. Di antaranya jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini sudah rancak kita kesehatan. Jadi kada perlu dikesahkan lagi kisah sidin yang mana sidin itu yang bergelar beliau diberi gelar Abu Hurairah karena berisi kucing yang halus yang sering beliau letakkan di pergelangan baju beliau. Itu dikisingkan biar ingat-ingat seorang aja kisahnya. Anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam
Sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki tersebut siapa? Nah, ada yang mengatakan laki-laki tersebut ngarannya Abu Darda, sahabat Nabi yang ngarannya Abu Darda. Ada juga yang mengatakan lainan Abu Darda itu orangnya, yaitu Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ada pula yang mengatakan lainan itu juga orangnya. Ada yang mengatakan ngarannya Abdullah bin Umar yang bertanya kepada, yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seseorang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ausini, wasiati aku, wasiati aku." Ya sini. Wasiat itu artinya tunjuk akan lawan aku apa yang bermanfaat bagi agamaku dan bagi duniaku dan mendekatkan aku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya wasiat. Ini nih, kalau orang bahari itu ketujuh datang lawan ulama minta wasiat, minta nasihat, minta, walau orang Jawa itu menyebut wejangan. Bujur juga kan? Nah, minta wejangan daripada para ulama, para guru, para ustadz, para kiai. Ujar orang Madura kiai. Nah, itu orang Madura. Kenapa ulang tahun? Karena kawanan ulun banyak orang Madura. Di sini kadang lagi bang. Nah, di Jawa orang Madura kawanan. Jadi datang lawan guru, ini adabnya para sahabat Nabi. Datang lawan Rasulullah, datang lawan orang yang alim, minta wasiat, minta nasihati yang bermanfaat bagi agama dan dunia dan bisa mendekatkan kepada Allah. Jangan datang lawan guru tujuannya yang lain, tujuannya yang duniawi aja. Boleh aja kalau ada bisnis lawan sidin, kalau ada bisnis boleh aja. Cuma ambil juga kesempatan ketika pian datang lawan guru tadi untuk mengambil ilmu, mengambil nasihat dari beliau. Wasiati aku, kata beliau. Maka qala, berkata, bersabda Rasulullah SAW, la taghdab, jangan marah. Ini nasihatnya nih, jangan marah. Kemudian faraddadahu miraran, maka mengulang-ulangnya berkali-kali. Orang yang tadi itu mengulang-ulang minta wasiat kepada Rasulullah berkali-kali. Wahai Rasulullah, wasiati ulun. Sudah tadi diwasiati sekali, jangan marah. Minta ulangnya. Ya Rasulullah, wasiati ulun. Nah, ini orang ini haus lawan nasihat. Kali cukup satu nasihat saja. Nasihati lagi ulun wahai Rasulullah. Wasiati lagi ulun wahai Rasulullah, tambahi lagi. Apa ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La taghdab, jangan marah. Sama aja nasihatnya lawan yang pertama. Wasiatnya sama aja lawan pertama tadi, jangan marah. Berulang-ulang kali ini, ada yang mengatakan 3 kali ini mengulangi. Sama aja nasihat Rasulullah, sama la taghdab, jangan marah. Kenapa Rasulullah menasihati jangan marah? Mungkin Rasulullah itu tahu kalau orang itu menyarikan. Jadi guru itu bisa tahu sih, orang datang macam-macam nih, datang nasihatnya beda-beda. Kenapa beda-beda? Sidin mungkin melihat dulu orangnya ini kayak apa kan sifatnya. Oh, ini penyarikan, berarti nasihati supaya jangan penyarikan. Oh, orang ini ketujuh mengambil duit orang misalnya, nasihati jangan ketujuh mengambil duit orang. Oh, misalnya ini ketujuh menyambatan nih, umpamanya karena kawa beramai, ketujuh menyambati orang, maka nasihat guru tadi itu jangan ketujuh menyambati orang, jangan tadi mau urusi aib orang, urusi aib seorang, urusi dosa seorang. Nah, guru yang inya itu mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, Allah berikannya ilham. Apa itu ilham? Allah beritahu itu guru biar Allah ini melalui ilham, itu guru orangnya tuh penyarikan, nasihati supaya inya jangan penyarikan lagi. Itu guru kebinian yang guru ketujuh melawan lawan laki, padahi jangan melawan lawan laki.
Jadi guru tadi bisa tahunya apa yang diperlukan nasihat bagi orang yang memainkan nasihat kepada beliau. Ini macam-macam. Rasulullah menasihati orang ini dengan nasihat jangan marah, berarti menunjukkan orang itu ketujuh marah, ketujuh sarik, kada kawa menahan sarik. Kalau sudah sarik itu keluar tukang muhanya kelihatan sarik, kemudian dari pandiran sarik jiwa, dari tingkah laku sarik jiwa. Nah ini yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang penyarikan itu kada dikawani orang penyarikan itu inya banyak keuntungan yang kada inya dapatkan, bahkan inya dapat kerugian. Contoh, ada misalnya orang berjualan, orang berjualan ini kan rancak atau orang bertakut-takut aja, tukang dia, ambilkan pang itu pang hendak melihat berapa harganya. Mbah tuh kada ketujuhnya lawan yang diambilkan tadi. Itu pang, yang itu pang minta ambilkan dia anak melihat berapa harganya. Mengambilkan, menyampaikan harga yang itu bangga. Ini kalau penjual tadi itu kada kawa menahan sarifnya, lalu muhanya merangut, lalu untungnya perot, lalu muhanya habang, lalu awaknya atau tangannya pina beganggam. Nah, ketahuan oleh yang hendak nukar tadi, maka orang tadi selamanya kada hendak lagi nukar di situ. Walaupun inya waktu itu kada ada yang cocok, kada ada yang hendak tukar, bisa jadi lain kali inya hendak mengulik ulang, hendak nukar di situ. Tapi kalau ketika respon pertama kali yang itu sudah kada baik responnya lawan si orang yang ingin membeli tadi, maka inya kada mau lagi mengulik selama-lamanya. Wah, merang-merangutan itu ya penjualnya. Baik ke sebelahnya aja, baik ke sana aja, tidak usah di situ lagi. Ada baik lalu rugi itu. Padahal mungkin bisa jadi karena inya nukar di situ. Maka orang yang marah itu dapat menyebabkan inya kehilangan keuntungan dan bisa mendapatkan kejelekan ataupun yang tidak baik yang menimpa kepada dirinya. Rasulullah pernah didatangi oleh orang. Kemudian orang tadi berkata, "Ya Rasulullah, fama asyaddu min kulli syai', wahai Rasulullah, sesuatu yang paling jelek itu wahai Rasulullah apa?" Maka Rasulullah bersabda, "Ghadabullah, murkanya Allah." Yang paling jelek itu murkanya Allah. Kalau sudah orang dapat murkanya Allah, ini ngeri banget, sudah bahaya banget. Kalau sudah dapat murkanya Allah, artinya dikubur itu kada nyaman hidupnya. Artinya kada nyaman, bangda kayak anak masuk surga. Kalau dapat murka Allah, orang yang masuk surga itu berarti orang yang dicintai oleh Allah. Kalau kada dicintai oleh Allah, kayak anak masuk surga. Maka yang paling berat, paling bahaya itu murkanya Allah. Maka orang tadi bertakwa, "Wahai Rasulullah, bagaimana supaya selamat daripada murkanya Allah?" Maka Rasulullah bersabda, "La taghdab, jangan marah, jangan ketujuh sarik lawan orang, supaya kita kada dapat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kalau kita kasih sayang lawan orang kasih sayang jiwa lawan kita, Allah kasih sayang jiwa lawan kita, malaikat kasih sayang jiwa lawan kita. Tapi kalau kita penyarikan lawan orang, karena kasih sayang lawan orang, Allah pun kada kasih sayang jiwa lawan kita. Jadi tadi supaya kita terhindar daripada murka Allah, jangan kita ketujuh sarik. Kalau sarik di dalam hati itu wajar aja, coba jangan dikeluarkan. Walaupun pian di dalam hati ini sarik benar sudah, jangan dinampakkan di muhafian. Artinya muhafian berusaha senyum, tangan pian jangan bergetar. Artinya orang sarik rancak tangan itu bergetar, pian menggenggam tuh, bergetar tuh. Awak pian kada stabil lagi sudah. Nguntung nih hendak ucap macam-macam sudah, hendak menyambati.
Jangan sampai diekspresikan, itu bahasanya tuh. Jangan sampai dinampakkan dengan wajah pian, dengan ucapan pian, dengan gerak-gerik pian. Jangan sampai. Kalau marah di hati itu wajar, tapi berusahalah untuk menahani marah tadi itu. Kalau kita bisa menahani marah tadi, maka kita aman daripada murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi obatnya marah ini ada dua. Ada obat marah sebelum mengeluarkan marahnya. Jadi sebelum keluar marahnya diobati sudah, sehingga ada keluar marahnya begitu. Ada juga obat marah yang ketika marahnya sudah keluar, ini sudah keluar nih, muha sudah habang. Itu kalau kulitnya putih muhanya habang jadinya. Kalau kulitnya hiram tambah hiram muhanya, keluar saret tuh. Muntung ini sudah berucap macam-macam, menyambat macam-macam. Tangan ini pina begatar, awak pina begatar sudah. Ada mengeruan lagi dari tadi dah saking marahnya. Maka ada juga obatnya. Ketika marah itu sudah keluar, ada juga obatnya. Ketika marah belum keluar, ada juga obatnya. Kita bahas yang pertama, obat yang mana obat tersebut mengangkat marah. Sudah marah nih, sudah keluar marahnya, diangkat. Kayak apa caranya? Yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sudah sariknya orang ini sudah keluar sariknya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah yang daripada syaitan yang terkutuk, yang menggoda ulun supaya ulun ini mengeluarkan sifat marah. Kemudian di antara obatnya juga berpindah dari tempat tersebut ke tempat yang lain. Berpindah. Misalnya nih dua laki bini berkelahi besarikan, dua laki bini besarikan. Kayak apa caranya supaya ampi sarit tadi berjauh, seorang yang satu jauh. Jangan di situ aja berdua. Kalau di situ aja berdua lawas banget berkelahinya. Satu, yang satunya keluar daripada kamar, tinggalkan. Nah, ampi kan sudah. Kalau sudah tinggalkan masih berkociakan di kamar, berkociak di dapur, berkociak misalnya. Tapi setumatlah sariknya kalau kayak itu. Kalau yang sama-sama sarik, tapi masih berhadapan, lawas jadinya berkelahinya. Lawas karena mama-mamanya. Jadi caranya tadi yang pertama baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang kedua berpindah daripada tempat marah tadi. Kemudian yang ketiga yagtasil, mandi. Au yatawaddo atau berwudu. Pian pilih antara mandi atau berwudu. Embah itu pulang sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunnah mutlak. Allahu sholli, Allahu akbar. Sunnah mutlak itu kayak itu aja kan. Usolli lillahi ta'ala, Allahu akbar, atau usolli Allahu akbar, itu cukup. Apabila marahnya dalam keadaan berdiri, maka duduk. Kalau marahnya dalam keadaan duduk, maka berdiri. Ketika inya tadi berdiri, marahnya tadi berdiri, maka usahakan duduk. Kalau inya duduk masih sarik, maka berbaring. Caranya tuh harus ada perubahan. Itu cara kita menghilangkan marah kita yang sudah keluar daripada diri kita. Kemudian ada lagi obat yang mencegah. Obat yang mencegah artinya ini belum keluar lagi marahnya. Kawainya menahani supaya kada keluar marah tadi. Kayak apa caranya? Yaitu hendaknya dia mengingat-ingat bahaya daripada marah yang akan dia keluarkan. Dan hendaknya dia mengingat-ingat keutamaan orang yang sabar dan keutamaan orang yang dapat menahan marahnya.
Itu caranya tuh supaya kada keluar marah. Ingat-ingat kalau aku marah nih timbul berceraian kan nih. Timbul biniku nih minta cerai terus ya. Baik berdiam aja sudah aku nyaman karena ada masalah. Ingat inya bahayanya kalau inya marah tadi maka inya kada jadi marah. Kayak berjualan tadi. Inya hendak benar marah sebenarnya, cuma ditahan nih pelanggan nih. Coba jangan coba menukar di sini taruh saja. Kalau aku senyum aja, kalau aku baik aja melayaninya. Padahal inya sarit orang tadi bertakun terus minta ambil akan ini, minta ambil akan itu, bertakun harga ini, bertakun harga itu. Padahal sarit cuma tetap senyum, tetap dengan baik melayaninya. Maka keuntungan yang akan inya dapatkan. Kalau aku sarik nih timbul orang kada lagi hendak menukar ke sini. Jadi ingat-ingat apa bahaya daripada marah tadi dan keutamaan sabar dan keutamaan menahan marah. Ingat-ingat hadisnya, ingat-ingat ayat Al-Qur'annya. Karena ada hadis-hadisnya disebutkan juga keutamaan menahan marah. Dan yang paling kuatnya, paling kuat cara mencegah marah ataupun cara menghilangkan marah. Kayak apa caranya? Ini yang paling kuat nih, yang paling ampuh. Apa itu? At-tauhidul haqiqi, tauhid. Pakai tauhid. Kayak apa caranya? Yaitu meyakini bahwasannya yang melakukan itu adalah Allah. Yang mengolah inya tadi berbuat yang ada kita ketujui itu Allah. Laki melihat bininya bila kelakuannya kada baik, yang mengolah bini pian tadi itu kelakuannya kada baik, Allah juga. Kalau pian sarik berarti pian sarik lawan kelakuan Allah Subhanahu wa taala. Ingat kalau itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasulullah yang ulun kisahkan semalam, Anas bin Malik, pembantu Sidin itu kadang-kadang salah juga di dalam melayani Rasulullah. Bini-bini Rasulullah sarik lawan Anas bin Malik, tapi Rasulullah mengatakan jangan, tinggalkan aja, jangan disarikinya. Kenapa? Karena ini sudah takdirnya Allah. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi. Ini takdirnya Allah. Inya berbuat kesalahan, itu takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Maka hilanglah marah tadi di dalam hati dan tidak akan dikeluarkan daripada hati. Itu cara yang paling kuat untuk mencegah marah. Ingat bahwasanya itu perbuatan Allah. Karena perbuatan kita ini manusia yang baik kah, yang jelek kah, itu semuanya itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Cuma daripada adat kita benarai. Kalau orang berpidato itu bantir apa? Yang baik dari ulun, yang baik dari Allah, yang jelek dari ulun pribadi. Nah itu dari adab benarai. Padahal yang baik lawan yang jelek Allah juga yang menakdirkan. Allah juga yang melakukan itu. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh ulama bahwasanya orang itu apabila marah maka berubahlah zahir dan batinnya. Berubah zahir dan batinnya. Secara zahir kelihatan orang itu marah dan batinnya pun berubah juga. Perubahan zahir adalah bergetarnya sisi-sisi daripada tubuh. Kalau orang marah tuh awak tuh bergetar sisi-sisi daripada awak. Wa qurhus surah, dan muha itu jelek benar. Ya kalau orang sarik itu muha tuh jelek benar, binian tuh lah bungasnya kayak apa aja. Kalau lagi sarik lawan laki jadi jelek mukanya. Sehingga jadi ulama, sehingga orang yang sarik tadi, orang yang marah tadi, seandainya inya melihat muhanya seorang di dalam cermin, maka inya supan seorang. Jadi ibu-ibu kalau pian sarik lawan laki, muha marah lawan laki, lihati muha pian di cermin, kayak apa muha pian jelek benar tuh.
Ketika melihat muha jelek tadi, maka pian bisa sadar umat jeleknya pemuhaku terus sarik-sarik lainnya kada baik lalu. Hatta laura al-ghadban wa nafsu lasakana ghadabu. Jadi ini amping sarik gara-gara melihat muhanya jelek tadi. Hayaan min qubhi surati, karena supan melihat muhanya seorang jelek banget tadi di dalam cermin. Nah, ini caranya juga tuh. Atau ketika yang ini ada selfie, ini kalau pian sarik selfie, kayak apa muka pian waktu selfie tadi pajang di Facebook, pajang di WA, kayak apa mukanya, supaya pian sadar betapa jeleknya muka orang yang sarik tadi, betapa jeleknya, betapa buruknya muka orang yang sedang sarik tadi. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dafa'a ghaizahu dafa'allahu anhu azabahu. Barang siapa yang mencegah marahnya ketika dia marah namun dia tidak mengeluarkan marahnya, maka Allah tolak dia, Allah cegah dia daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa menahan marah, maka Allah cegah dia daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada hadis yang lain, keutamaan orang yang menahan marah. Man kazama ghaizan wa huwa yastati'u an yunfidahu. Barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk mengeluarkan marahnya tadi, da'ahullah yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Maka di hari kiamat nanti orang yang bisa menahan marahnya tadi padahal yang mampu untuk melampiaskan marahnya dipanggil kan di hari kiamat. Fulan, dikiyau ya, dikiyau ala ru'usil khalaik, di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, datangnya dari hatta yukhayyirahu fi ayyil khuri sya'a, sehingga orang tadi diberikan pilihan oleh Allah, hendak bidadari yang mana pilih aja. Ini orang yang bisa menahan marah, bisa memilih, aku hendak bidadari yang ini, aku hendak bidadari yang ini, boleh milih. Makanya kalau pian hendak marah, tahani, ingat, karena akan diberikan oleh Allah pilihan hendak bidadari yang mana pian hendak dikena di hari kiamat. Alhamdulillah. Tapi syaratnya tadi tahan marah. Dan dalam riwayat yang lain, Rasulullah bersabda, yang artinya barang siapa yang menahan marahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan marahnya, maka Allah penuhi hatinya dengan cahaya dan Allah penuhi hatinya dengan keamanan dan keimanan, dan Allah nikahkan dia kelak di akhirat bersama bidadari yang manapun yang dia mau. Wah, ini lakian nih, ini jadi binian nih. Kalau babinian, ya lakinya tuh bang. Babinian tuh bang. Kalau inya lakinya kau meninggal, lakinya meninggal pada bulu, mbak tuh inya kawin lawan lakian lain, maka laki yang meninggal dari itu lain lakinya karena di akhirat ini sudah, karena inya sudah berlaki hanyar pulang. Kalau laki hanyarnya tadi masuk surga, inya masuk surga, inya terkumpul lawan lakinya yang hanyar tadi, lakinya yang sudah meninggal tadi sudah tidak ada hubungan lagi karena di akhirat. Makanya kalau binian itu hendak di surga lawan lakinya yang pertama yang sudah meninggal tadi, maka jangan kawin lagi, biarkan menjanda sampai meninggal. Kalau misalnya berisi laki tadi orang alim, orang wali, laki pian tadi meninggal, sidin berdulu pian tahani aja, karena aja di akhirat kawin ulang lawan lakiku. Tapi kalau pian kawin yang lawan yang lain, maka berganti sudah laki pian lainan yang tadi dulu lagi, tapi laki pian yang hanyar. Itu kalau inya masuk surga. Kemudian diriwayatkan pula daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya di hari kiamat ada suara yang terdengar dengan keras, man kana ajruhu 'ala Allah falyadkhulil jannah. Siapa yang pahalanya itu atas Allah maka masuk surgalah. Ada suara kayak itu di hari kiamat.
Siapa yang pahalanya itu ditanggung oleh Allah, maka hendaknya ia masuk surga. Maka ada yang bertanya ketika itu, siapakah yang pahalanya ditanggung oleh Allah? Maka berdirilah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan manusia dan mereka masuk surga tanpa hisab. Ketujuh, memaafkan kesalahan orang. Ini karena di hari kiamat ada kekhususan, yaitu ia akan masuk surga tanpa hisab. Ini orang hatinya kasih sayang banget. Kayak apa aja salah orang lawan iman ada dendam. Ya Allah maafkan ninya, ya Allah maafkan ninya, ulun maafkan ninya ya Allah. Ada sahabat Nabi yang ngarannya Abu Domdom. Abu Domdom ini, Nabi Muhammad pernah berkata kepada para sahabat, ujar Nabi Muhammad, sahabat-sahabatku, tidakkah kalian mau seperti Abu Domdom? Sahabat-sahabat bertakun-takun, ini siapa Abu Domdom? Karena pernah mendengar nasihat orangnya tuh, yang mana? Kenapa Nabi Muhammad menyambat ngaran Abu Domdom? Abu Domdom, tidakkah kalian mau seperti Abu Domdom? Maka sahabat mengatakan, siapa itu Abu Domdom wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, Abu Domdom itu orangnya baik benar, inya tuh kasih sayang benar. Inya kalau di waktu pagi hari, maka inya berpanggil, ya Allah, siapapun yang zalim lawan ulun, maka ulun ridho ya Allah. Siapapun yang menyakiti ulun, maka ulun ridho ya Allah. Artinya inya bebas ya Allah, ada berdosa. Ulun ini sudah menyumbangkan harga diri ulun segala orang-orang yang menzalimi ulun. Luar biasanya Abu Domdom ini. Sampai Rasulullah menawarkan lawan sahabat yang lain, kada maukah ikam sama lawan Abu Domdom yang ketujuh memaafkan orang, padahal orang belum menyakitinya sudah dimaafkan dahulu. Orang belum menzaliminya sudah dimaafkan sidin dahulu. Wah, luar biasa ini. Jarang orang yang kayak ini. Kalau model-model kayak kita ini pendendam benar, naudzubillah. Jangankan sebelum orang berbuat zalim, orang yang salahnya setahun yang lalu masih dendamnya lagi setahun, sudah berhari raya. Yang aneh itu dua laki ini, setahun itu 2 kali hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha sudah memaafkan, minta maaflah, sayanglah, minta maaflah. Karena Idul Adha itu pulang minta maaflah. Sekalinya bini ini mau ungkit aja, maksudnya 5 tahun yang lalu disambatnya kesalahan laki. Ukir gini 5 tahun yang lalu disambat aja masih. Padahal setiap tahun memaafkan. Idul Fitri, Idul Adha, bahkan mungkin setelah hari-hari yang lain memaafkan juga. Kenapa ya dulu diungkit juga? Nah ini hilang akan sifat ketujuh dendam itu, hilang akan karena ada manfaatnya juga. Kita dendam lawan orang itu segan apa juga gerak, segan supaya orang masuk neraka lah. Masa kita bangga orang masuk neraka? Masa kita himbung orang masuk neraka? Berarti hati kita ini kada kasih sayangnya. Ketika kita ketujuh orang masuk neraka, pokoknya di neraka aja tuh. Kada mau bayar hutang lawan aku lah, mau neraka aja. Itu pernah menyambati aku, neraka aja enak. Walaupun aku di dunia kada membalas karena di akhirat enak. Jangan. Ini orang hatinya kada sifat rahmahnya. Jadi umpati Abu Domdom tadi, kalau bisa umpati Abu Domdom. Kalau kada bisa juga umpati Abu Domdom tadi yang memaafkan sebelum orang berbuat salah. Paling kada setelah orang berbuat salah kita bisa untuk berusaha memaafkan. Walaupun sehari setumat, habis itu kita berusaha memaafkan. Jangan dijadikan dendam itu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun sampai mati berdendaman aja, sampai dunia akhirat bermusuh. Kalau ada orang menyambat kene, pokoknya aku lawan ikam adalah bermusuh dunia akhirat, sama kayak Abu Jahal. Abu Jahal ketika ini hendak mati, Abu Jahal tadi hendak mati sudah nih, tinggal disembelih aja di kepalanya oleh seorang anak kecil ketika itu. Maka Abu Jahal berkata, sampaikan lawan Muhammad bahwasanya aku bermusuh lawan Muhammad dunia akhirat. Jadi kalau orang itu ketujuh bermusuh dunia akhirat, berarti sama kelakuan lawan
Abu Jahal. Wah, ini ada Abu Janda. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang jagau itu adalah orang yang hebat membanting, bukan orang yang hebat kalau bahasa ini yaitu smackdown, bukan itu orang yang hebat itu. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamasy syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang hebat itu adalah orang yang bisa menahan marahnya ketika dia marah. Bisa kadang mengeluarkan marahnya ketika ia marah. Ini orang yang hebat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang ketujuh berkelahi itu lain orang jago itu. Ada harap saja. Kada bisa menahan marah. Bahkan orang yang ketujuh berkelahi itu adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Abghadur rijali ilallahi aladul khisam. Orang yang paling dibenci oleh Allah adalah yang ketujuh bermusuhan. Ketujuh benar tuh mahwal tuh, ketujuh benar. Ketujuh benar bermasalah tuh, ketujuh benar. Ada orang kayak ini nih. Pokoknya ini kalau ada musuh kada nyaman. Hendak nyari musuh itu bang, hendak berkelahian itu bang, hendak bersambat-sambatan, ketujuh banarnya. Ada orang kayak ini. Tapi kalau di antara kita ada yang kayak itu, coba diampihi. Kada baik orang yang ketujuh mencari musuh itu. Kada baik orang yang berjagau-jagauan itu. Nah, cakanya jagaunya jagau syariat lah, ada jagau syariat. Arti jago syariat ini ketika ada pelacuran datang ke situ, ampihan sulaikan. Nah, itu jagau syariat itu ngaranna. Kalau jagau-jagauan agak-agakan aja, berharap-harapkan kuat-kuatan aja, maka ini tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada satu kisah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sedikit lagi, paling semenit lagi. Sayyidina Ali karramallahu wajhah sidin ini waktu berperang. Waktu perang sidin berkelahi ting. Kemudian si musuh sudah terabah. Sudah kena otek lagi sudah. Kemudian musuh tadi meludahi Muhasidin. Tak kena Muhasidin. Kemudian Sayyidina Ali ini berpikir, ini kalau aku bunuh, siapa tahu aku membunuhnya ini karena aku diludahinya. Berarti aku membunuh bukan karena Allah, aku membunuh karena aku marah setelah diludahi wajahku oleh dirinya. Maka Sayyidina Ali kada jadi membunuh orang tadi. Kenapa? Karena kada mau membunuh karena orang tadi meludahinya. Sayyidina Ali itu hendaknya membunuh karena Allah, berperang karena Allah. Itu Sayyidina Ali. Padahal tinggal timpas saja lagi orang tadi mati sudah. Coba kalau kita kayak itulah, tambah diludahi, tambahnya kita gancang menimpasnya. Sayyidina Ali luar biasa menahan marah ketika dalam keadaan seperti itu tuh. Kau menahan marah luar biasa benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita hati yang lunak, hati yang penuh cinta, hati yang penuh rahmat kepada sesama manusia.